Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Nah, untuk kali ini kita akan bahas mengenai pasar, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar bebas. Berikut ini adalah struktur atau bagian dari keempat pasar tersebut. Yang pertama kita bahas dari keempat pasar tersebut. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Di sini ada karakteristik pasar persaingan sempurna, kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna, rumus equilibrium pasar persaingan sempurna, dan contoh pasar persaingan sempurna. Karakteristik dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu banyak penjual dan banyak pembeli. Kedua, barang yang bersifat homogen atau sama. Ketiga, pasar persaingan sempurna memiliki kemudahan masuk dan keluar. Yang keempat, harga ditentukan oleh pasar. Yang kelima, konsumen memiliki kebebasan untuk memilih. Kelebihan pasar persaingan sempurna. Pertama, harga yang stabil. Harga barang atau jasa tidak mudah berubah. Kedua, konsumen memiliki banyak pilihan untuk produk. Ketiga, inovasi. Perusahaan terdorong untuk mengembangkan produk. Keempat, efisiensi. Sumber daya digunakan secara optimal. Kelima, kualitas tinggi. Persaingan meningkatkan kualitas produk. Kekurangan pasar persaingan sempurna. Pertama, sulit bagi perusahaan kecil. Perusahaan kecil sulit bersaing dengan perusahaan besar. Kedua, risiko terjadinya penipuan. Ketiga, kurangnya proteksi. Konsumen tidak dilindungi dari praktik monopoli. Keempat, fluktuasi harga atau harga dapat berubah-ubah. Kelima, keterbatasan akses, di mana perusahaan baru sulit memasuki pasar. Selanjutnya, rumus equilibrium pasar persaingan sempurna. Berikut ini adalah rumus keseimbangan pasar persaingan sempurna. Contoh pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada pasar saham, pasar buah-buahan, pasar sayur-sayuran, pasar online seperti Tokopedia dan Shopee. Berikut ini adalah gambar dari contoh pasar sayur-sayuran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pasar monopoli. Berikut ini adalah struktur dari pasar monopoli, yang mana kita akan membahas mengenai karakteristik pasar monopoli, kelebihan dan kekurangan, rumus equilibrium, dan contoh pasar monopoli. Karakteristik pasar monopoli. Yang pertama, satu penjual dan banyak pembeli. Tidak ada kebebasan untuk memilih, informasi terbatas, sulit masuk dan keluarnya pasar, harga ditentukan penjual, dan ketergantungan konsumen. Untuk kelebihan pasar monopoli, yang pertama itu stabilitas harga. Harga produk atau jasa stabil karena tidak ada persaingan. Kedua, efisiensi skala besar. Ketiga, kualitas produk konsisten. Keempat, penggunaan sumber daya yang efektif. Kelima, kemudahan dalam pengawasan. Kekurangan dari pasar monopoli. Yang pertama itu harga tinggi karena harga ditetapkan oleh penjual. Yang kedua, kualitas rendah karena kurangnya motivasi. Ketiga, kurang inovasi. Keempat, ketergantungannya konsumen. Dan yang kelima, kurangnya pilihan. Untuk rumus equilibrium pasar monopoli. Berikut ini adalah rumus keseimbangan monopoli. Contoh dari pasar monopoli. Contohnya seperti PLN, Pertamina, perusahaan air minum, jasa telekomunikasi, dan kereta api Indonesia. Berikut ini adalah contoh gambar dari pasar monopoli, yakni Pertamina. Berikutnya kita akan membahas mengenai pasar oligopoli. Dan ini adalah struktur dari pasar oligopoli, di mana kita akan membahas mengenai karakteristik, kelebihan dan kekurangan, rumus equilibrium, dan contoh dari pasar oligopoli. Untuk karakteristik pasar oligopoli, pertama, jumlah penjual sedikit dan jumlah pembeli banyak. Kedua, produk homogen atau juga bisa berbeda. Ketiga, persaingan yang ketat. Kelebihan dari pasar oligopoli, yang pertama kualitas produk, di mana perusahaan berusaha meningkatkan kualitas produk untuk menarik konsumen. Kedua, pilihan bagi konsumen, di mana konsumen memiliki beberapa pilihan produk. Ketiga, stabilitas harga, di mana harga relatif stabil, karena perusahaan memiliki kemampuan untuk mengontrol produksi dan harga. 4. Pelayanan yang baik, di mana perusahaan berusaha memberikan pelayanan yang baik untuk memuaskan konsumen. Sementara kekurangan dari pasar oligopoli, yang pertama, kurangnya persaingan. Kedua, biaya iklan dan promosi tinggi. Ketiga, kontrol harga. Keempat, ketergantungan pada beberapa perusahaan. Dan yang kelima,
Kesulitan bagi perusahaan baru. Berikut ini adalah rumus equilibrium pasar oligopoli. Contoh pasar oligopoli. Di bagian industri ada telekomunikasi, perbankan, otomotif, dan semen. Sementara di produk konsumsi, yaitu ada rokok, minyak goreng, dan makanan. Berikut ini adalah contoh gambar dari pasar oligopoli. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai pasar bebas. Bisa kalian perhatikan, ada struktur piramida yang mana kita akan membahas tentang karakteristik pasar bebas, kelebihan dan kekurangan pasar bebas, rumus equilibrium pasar bebas, dan contoh pasar bebas. Karakteristik pasar bebas, yaitu banyak penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sama, harga ditentukan oleh pasar, dan tidak ada hambatan untuk masuk dan keluarnya pasar. Informasi pasar tersedia secara bebas. Penjual dan pembeli bertindak secara rasional dan tidak ada peran pemerintah. Kelebihan pasar bebas. Yang pertama, efisiensi alokasi sumber daya. Kedua, harga stabil dan kompetitif. Ketiga, inovasi dan kualitas produk meningkat. Keempat, konsumen memiliki pilihan. Kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi. Keenam, mengurangi monopoli. Dan yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara kekurangan dari pasar bebas, yakni pertama, ketidaksetaraan pendapatan, kedua, eksploitasi sumber daya alam, ketiga, ketergantungan pada kekuatan pasar, keempat, fluktuasi harga, kelima, pengangguran, keenam, kurangnya perlindungan konsumen, dan ketujuh, polusi dan kerusakan lingkungan. Berikut ini adalah rumus equilibrium dari pasar bebas. Contoh pasar bebas. Yang pertama ada pasar tradisional, kedua bursa saham, ketiga pasar valuta asing, keempat industri pertanian, kelima pasar online atau e-commerce, keenam jasa transportasi, ketujuh industri pariwisata. Berikut ini adalah contoh ekspor dan impor yang dilakukan oleh pasar bebas. Nah, karena keempat pasar tersebut kita sudah bahas bersama-sama, berikut ini adalah kesimpulan dari keempat pasar tersebut. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata, dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya.